Terima kasih teman-teman sudah berkenan meluangkan waktu di sore hari ini. Dan mungkin bagi yang tidak punya tanggungan bisa sudah pulang gitu. Berkenan tinggal di sini untuk belajar bersama. Kali ini sesuai dengan publikasi yang sudah disebarkan, kita akan belajar bersama tentang kurikulum vitae. Judulnya Stand Out Kurikulum Vitae, bukan Stand Out Komedi ya. Saya nyari-nyari arti istilah stand out. Itu apa? Stand itu berdiri ya, out itu keluar. Keluar ruangan. CV yang bisa bikin orang keluar ruangan. CV yang jelek. Tapi agaknya stand out itu artinya menonjol. Ya. Jadi bagaimana teman-teman bisa membuat CV supaya nanti orang yang melihat CV bisa melihat teman-teman itu melebihi teman-teman yang lain. Mungkin seperti itu kurang lebihnya. Dan kali ini kita kedatangan tamu istimewa bagi yang familiar dengan acara sinetron pasti tahu lah. Jangan kira. Mas Taufik, beliau psikolog dari Engineering Career Center, sudah banyak melawan banyak dari berbagai perusahaan. Taruh clear lah, biar di stand out kan sendiri apa yang dia miliki. Kita punya waktu sampai kurang lebih pukul 17.30. Nanti waktu sepenuhnya akan beliau berikan. Jadi teman-teman jika nanti mau bertanya tidak usah lewat saya, nanti bisa langsung ke beliau. Beliau punya aturan main sendiri, apakah di forum nanti langsung boleh bertanya atau tidak, nanti juga akan menyampaikan. Dan forum ini santai. Bagi yang belum ambil air minum, silakan ambil. Bagi yang belum tanda tangan, silakan tanda tangan. Bagi yang dari fakultas teknik yang menginginkan sertifikat minimal ikut dua kegiatan, nanti tuliskan saja nomor HP di samping nama atau pokoknya di baris tanda tangan itu, baris daftar hadir. Nanti kami akan cross check dengan data hadir sebelumnya. Jika ada dua, nanti kami akan hubungi kemudian kita buatkan sertifikat. Jangan khawatir mas, terus Mas Taufik juga akan buatkan sertifikat. Tidak ada syarat dua kali mengisi. Baik, saya kira itu. Monggo Mas Taufik, mau pakai ini atau pakai itu? Oke, siap, monggo. Tepuk tangan dulu Pak Pur. Tepuk tangan dulu ya. Kalau itu saya akhiri ya. Oke, selamat sore rekan-rekan semua. Kok nggak semangat nih? Selamat sore rekan-rekan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang doanya semangat saya doakan, yang belum menikah segera menikah, yang sudah menikah segera punya putra, yang punya utang bisa segera bayar, yang sedang tesis tugas akhir segera selesai, yang sudah selesai segera sekolah lagi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa berjumpa lagi. Ya, mungkin harusnya saya sudah dapat sertifikat ya, karena saya sudah lebih dari 2 kali mengisi ya. Ini akan saya tagih beneran nih Pak Boni ya. Oke. Sebelum kita mulai dengan sharing kita pada sore hari ini, lebih baik kita akan berdoa terlebih dahulu supaya proses belajar kita lancar dan diberi kemudahan, kemudian bermanfaat untuk diri kita dan orang-orang yang kita kasih. Berdoa, dipersilakan. Oke, yang ada di sini semuanya ikut ya. Nah, mungkin Mas yang di pojok sana juga ikut. Pindah di sebelah sini aja Mas, nah, sebelah sini. Nanti ada kegiatan. Oh, nanti ada kegiatan. Kenapa tak sekarang aja silakan. Oh, nanti ya. Oke. Malah usir masih gitu. Padahal saya yang tamu di sini lah. Oke, kita bagi yang datang silakan. Nah, di sini kita akan diskusi tentang stand out kurikulum vitae. Tapi sebelumnya kata pepatah tak kenal maka tak kenal kan? Taruh. Masnya mau ngajak saya taruh. Tak kenal maka ya tak sayang kan. Kita kenalan dulu ya. Kita kenalan dulu. Ada yang pernah ketemu saya sebelum ini? Pernah lihat saya di TV? Sintron saya streaming ya. Saking banyaknya sampai TV-nya nggak muat, jadi nggak jadi diputer. Ya. Ada yang pernah ketemu saya sebelum ini? Belum pernah ya?
sekarang juga masih muda. Jadi sejak 10 tahun yang lalu usia saya nggak nambah-nambah. Maksimal itu ya segitu terus. Oke. Nama saya ya, teman-teman. Kalau misal habis pelatihan ini ada satu hal yang hanya diingat oleh teman-teman, pastikan kalau cuma satu itu adalah nama saya. Jadi materinya apa bu? Nama saya ingat ya. Oke, nah, nama saya Taufik Ahmad Dwi Putra. Silakan teman-teman panggil Taufik, ya, Taufik Ahmad. Ya karena orang tua saya berharap saya bisa seperti Nabi Muhammad begitu. Kemudian Dwi Putra, Dwi itu anak kedua, Putra itu jenis kelamin yang diharapkan. Nah, jenis kelamin itu tumbuh besar jadi seorang laki-laki. Alhamdulillah itu terwujud ya. Saya asli dari Yogyakarta, dari Tempel. Ada yang rumahnya di Tempel? Rumahnya Tempel di Tembok. Ada? Gak usah malu, ngaku aja. Itu memang desa ya, dalam Magelang KM 16. Ada? Gak ada juga? Jangan-jangan saya sendiri ya rumahnya sana. Ini nomor saya yang bisa dihubungi, kemudian email ya. Saya tidak punya Facebook, tidak punya Facebook punya tidak punya Twitter, tidak punya Instagram, tidak punya pet, tidak punya Line, tidak punya Kakao Talk, tidak punya macam-macam ya. Jadi kalau ada Twitter yang mengatasnamakan saya itu pasti palsu. Kalau Ahmad berjual sepatu, gitu. Belilah sepatunya Taufik Ahmad, gitu. Jangan percaya, saya tidak punya Twitter. Saya seorang psikolog, bukan psikolog, trainer dan konselor. Ya, jadi psikolognya tapi bukan psikolog klinis gitu. Kenapa kalau dengar kata psikolog apa yang terlintas? Apa? Oh, masalah jiwa. Kalau psikolog masalah jiwa ini berarti kalau teman-teman punya gangguan jiwa ya berdasarkan saya ini. Enggak, sehat ya, sehat jiwa ya. Ada yang merasa jiwanya agak sakit gitu? Kalau ada, saya temani ya. Saya juga masih rawat jalan. Oke, nah, saya psikolog konselnya di industri dan organisasi. Jadi psikolog kan ada di Indonesia, profesi itu ada 3 ya. Klinis, pendidikan, dan industri organisasi. Jadi saya yang konselnya di industri organisasi. Jadi develop people di setting organisasi. Organisasi biasanya di perusahaan dan sebagainya, institusi dan sebagainya. Gitu. Jadi saya psikolognya orang-orang sehat. Jadi pas ya, kalau menggunakan saya itu pas. Saya psikolognya orang-orang sehat. Kalau ada yang sehat, malah saya refer ke psikolog yang klinis. Ya. Kalau misalnya teman-teman, sakit, saya nggak pernah sakit, orang saya cuma kadang kalau sendiri itu dengar suara-suara berbisik. Neng, ayo makan neng. Suara siapa? Terus tiba-tiba ada yang menyentuh pundak saya itu dari daerahnya angker. Gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu? Nggak ada? Kalau nggak ada yang ditanyakan, mari kita akhiri. Bahkan belum mulai. Nah, saya sudah mengenal diri. Saya ingin mengenal teman-teman. Di sini ada yang dari Fakultas Teknik. Saya angkat-angkat. Teknik UGM. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 15, 20 ya. Fakultas non teknik mungkin. Ya, 1. Saya juga nih. 2 juga buat dari mana nih? Dari kajian budaya dan media. Manajemen informasi dan pembukaan. S2. Oke. Yang rencana Mbak? Dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Ekonomi dan bisnis. Oke, jadi ekonomi ya. Nyasar sampai sini ya? Oh enggak nyasar ya? Nyasar kan? Yang lain? Oke. Oh dari mana? Oh ilmu komputer ya? Dari selatan ya? Enggak salah. Oke. Ada lain? Yang lain? Apa dari mana? Dari dulu. Dari kemarin. Oke. Saya pengen kita main musik dulu. Saya pengen dengar suaranya dulu. Jadi nanti saya minta jadi 3 kubu ya. Kubu pertama, kubu sebelah sini, 2 meja di sini. Ya. Kubu kedua ada kubu sebelah ini, 2 meja ini ya. Kubu ketiga di sebelah sini ya. Suara. Nanti kalau saya tunjuk sebelah sini,
kira kan panggilan suara. Setelah saya tunjuk sebelah sini, silakan nanti saya begini, teman-teman langsung bilang dum. Kalau saya gini, bunyinya coba yang sini saja. Belum banyak. Kurang. Dumnya bassnya lebih besar. Dum gitu. Coba ya. Oke, harus dianggap bawah ya. Nah, oke. Kalau di sini tak. Coba ya, sini ya. Yang mantap. Satu aja. Belum. Sini. Sini. Oke, kalau sini saya begini, ces. Ya, dua rokat. Ya. Oke ya, coba. Belum, masih ses. Kompak. Responnya cepat ya. Oke, tepuk tangan dulu. Itu baru uji coba ya. Sekarang kita mainkan. Kalau saya tunjuk langsung bunyi ya. Dan bunyinya keras saja ya. Coba kita cek sound dulu sebentar. Oke, tepuk tangan dulu. Ya, luar biasa ya. Mau kayak tinggal saya gitu ya. Lumayan. Oke. Nah, berarti saya yakin teman-teman ada di sini gitu ya. Kita akan bicara tentang stand up. Saya baru tahu artinya stand up dari Pak Pur tadi ya. Ngomongnya stand up Tirobo, yang untung diandani gitu. Nah, stand up itu apa ya? Menjadi berbeda dengan yang lain. Oke, nah ini memang agak tricky ya. Ada yang udah punya CV? Ya, ada yang udah punya CV? Angkat yang udah bikin CV. Ayo. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6.000. Ada yang lebih tinggi? Oke, 7.000. Oke. Ada yang belum pernah bikin? Belum pernah. Semester berapa, Mas? Semester? Udah. Enggak apa-apa. Ini bentuknya video ya. Jadi ngirimnya itu bukan CV-nya itu bukan kertas ya, tapi bentuk video. Jadi harus diputar. Itu pun harus di DVD player ya, kalau nggak bisa nggak. Dan itu bentuknya suara ya. Jadi oke. Nah, kita akan bicara tentang setup kurikulum vitae. Ya, ini CV itu hal-hal yang lucu-lucu, mesti nyebelin gitu ya. Di asesmen, proses asesmen itu kan beragam tahap. Mulai dari pertama itu kan apa? Nah, biasanya proses asesmen, proses seleksi itu pertama sendiri apa? Harap dewi apa? Berkas. Ya, masukin berkas termasuk CV juga loh. Habis itu wawancara, terus apa? Psikotes, terus tes kesehatan, terus apa lagi? Interview user, terus ya udah masuk terus. Oke, jadi ada banyak tahap. Nah, salah satunya yang pertama itu CV. Nah, sekarang saya minta teman-teman bayangkan, teman-teman semua adalah seorang psikolog. Coba teman-teman sekarang perlukan kalau saya jadi seorang psikolog, menangani proses seleksi 10.000 calon, 10.000 KPN, 15.000 aja, 15.000 calon misalnya. 15.000 calon itu bayangin semua numpuk berkas CV. Kira-kira dibaca? Hah? Oh, lihat fotonya, gimana? Menarik ini. Coba ya. Sekarang kan kita mau bikin stand out CV. So kita harus berubah sudut pandang. Kalau kita jadi yang lihat CV-nya itu kira-kira gimana? Jadi kan kita pengen bikin sesuatu yang berbeda, sesuatu yang berdiri, tapi tidak sampai keluar tangan.
berdiri, sesuatu yang beda. Nah sekarang kalau kita yang jadi pihak yang nyeleksi, yang ngumpulin CV, kira-kira gimana rasanya nyeleksi 10.000 berkas CV? Gimana rasanya? Apa? Apa lagi? Bosan. Wongnya kuwi terus loh. 10 perusahaan ini terus wong itu. Budine. Ternyata budine beda-beda namanya emang budi ya. Oke. Gimana caranya membuat satu benda? Kalau misalnya common sense saja dulu. Saya ajak teman-teman untuk merenungkan. Kalau misalnya teman-teman yang menerima 1000 berkas CV, dia CV-nya menarik, kira-kira teman-teman yang lihat dilihat dulu apa? Yuk, silahkan. Apa? Layout pertama ya, layout. Jadi belum baca dari layoutnya dulu. Wah jelek, buang, ya kan? Oke, layout. Tapi lihat bisa kelihatan dulu. Terus apa lagi? Satu layout. Terus apa lagi? Coba. Ayo, harus out of the box, keluar dari pohon pisang. Kertasnya gimana? Ya jangan lecek. Jangan lecek. Justru yang semua kan nggak lecek, bikin yang lecek dan berbeda. Soalnya kita lecek itu, IP-nya 4,5 itu kan 2 semester loh. Tambahkan. Oke. Ya, kertasnya ya. Oke, kertasnya biar nggak lecek, tapi nggak lecek kan semua nggak lecek ya. Yang kayak gimana berarti? Yang unik lah. Unik-uniknya seperti apa? Dibakar pinggir-pinggirnya itu, ke sana. Mungkin ada Lope-lopenya? Padahal daftar jadi supervisor untuk engineer gitu ya, tapi lopok ping-ping gitu. Wah. Ini ya, oke. Katanya terus apa lagi? Ini brainstorming dulu. Ketebalannya. Jadi tipis kan, pengalaman apa kertasnya padahal nggak punya kertas, udah bolak-balik di kota kecil kan temennya. Wah tipis banget, ringan gitu. Ketebalan, jadi dari tebalnya. Oh dari standarnya, sempat ya? Itu di 7 gram. Tapi kurang setengah itu 7,5. Tapi oke lah bisa ya. Bisa psikolog mungkin bisa ya, mengembangkan kemampuan untuk mengimbangi kertas. Apa lagi? Apa? Tipe font yang dipilih gimana? Yang kayak gimana harusnya? Kalau sekarang kan yang terkenal adalah LP3. Apa? LP3. Terus? Tadi? Jangan pilih yang yang terlalu sulit dibaca. Ya, jangan terlalu rumit dibaca. Oke, semuanya seperti itu. Apa lagi coba? Ayo, coba kira-kira. Apa? Ukuran font gimana? Ukurannya? yang bisa dibaca. Belum bisa dibaca. Yang terlalu kecil. Jangan terlalu kecil. Terlalu besar. Jangan terlalu besar. Terus yang sedang-sedang aja. Oke, apa nih? Apa? Ayo, nggak ada salah, nggak ada benar. Guys. Oh, warna kelas gimana? Wah, gimana caranya? Mungkin ya, misalnya ada laki-laki jambangan gitu kan, badannya keras, suka ngecium, tapi katanya pakai pink gitu, terus dicium baru lagi gitu kan. Wah, ngeri jangan. Tapi bisa ya, warna berbeda ya. Pakai kertas yang udah tadi pucet-pucet tadi lucu, kertas lama kuning, bakar-bakar pinggirnya gitu kan, terus dikasih minyak. Luar biasa, pasti stand out beneran ya. Yang lain yuk, silakan. Informasi yang disampaikan. Iya, gimana informasinya? Jadi nggak usah belibet. Gak usah belibet. Singkat pada jelas. Gimana singkat pada jelas? Misal pengalaman presentasi. Ya. Apa? Jadi kan lebih jelasnya pas wawancara. Bisa lagi belum sampai wawancara ini belum sampai wawancara. Gimana? Jadi misal presentasi apa, gimana, tahun berapa, tengah untuk apa. Oke, kontennya ya. Ya. Terus apa lagi? Ya, silakan. Desain CV. Oh, desainnya gimana? Wah, mulai lagi. Saya sempat lihat itu dibikin chart gitu. Lihat di mana? Lihat di internet. Oh, lihat di internet. Menarik perhatian satunya untuk daftar dasar sebagai desain grafis kayak gitu. Untuk salah satu CV juga dibikin itu. Jadi dibuat chart juga termasuk kayak kemampuan secara kemampuan dibikin scale. Iya. Gitu. Bikin skala kira-kira kemampuannya apa supaya lebih spesifik. Tapi dengan sajian yang menarik gitu. Iya. Dengan full color juga dengan gambar. Oke, ini ada yang menonjol ya.
Oke, yang lain yuk, apa lagi? Yuk, yang lain. Kalau udah disebutkan semua nggak jadi keren nih, kita langsung pulang. Nggak gimana? Tuh mau ditulis sama apa tulis? Oh mau tulis tangan, oke biar beda ya. Tulis tangan bisa. Pakai font apa? Enggak ada fontnya. Nah, nanti ini turun terus gitu. Ya, oke, stand up bisa jadi. Oke. Yang lain coba. Kayaknya kalau teman-teman itu baca 1000, apa yang membuat teman-teman tertarik? Dan kan kita bicara stand up itu memang berbeda dari yang lain. Yang lain warnanya biru, merah sendiri. Yang lain pendek, tinggi sendiri. Yang lain gemuk, kurus sendiri. Yang lain jelek, ganteng sendiri. Nah, misal seperti itu, stand up. Tapi stand up bisa jadi negatif, bisa jadi positif. Nah, kita coba. Kalau kita yang jadi seleksi, enggak selalu psikolog sih ya. Kita jadi apa yang membaca, yang mereview gitu, dan harus dipilih nih, pokoknya dibuang 50% dari 10.000 ini, pokoknya dari administrasi tinggal 5.000 masih banyak, tinggal 1.000. Coba kira-kira apa yang akan kita nih? Tadi udah, yang lain? Yuk, sudah. Brainstorming. Udah? Habis? Oh, aroma. Oh, aroma kertasnya. Jadi dikasih parfum khusus gitu ya. Oh, dikasih parfum khusus. Dibuka aromanya pusing gitu. Oh, ini yang namanya feromon itu ya. Parfum feromon itu kan parfum yang disematkan hewan keluaran jenis itu kan ya. Wah, aroma ya, ya. Bisa. Yang lain? Apa lagi kira-kira? Banyaknya halaman. Apa? Banyaknya halaman. Banyaknya halaman. Kalau kebanyakan berarti informasinya ada yang nggak terlalu penting dia kasih, tapi ditulis juga. Berarti bagusnya gimana? Bisa satu halaman aja atau sedikit. Kalau satu halaman banyak punya. Kita potong aja setengah biar stand out. Ini masuk halaman. Oke, tapi banyaknya halaman ya bisa ya. Oke, apa lagi? Oke, kita akan coba ya. Nah, ini kita akan flashback sedikit. Saya kira perpustakaan teknik sudah baik sekali gitu kan. Karena dari berdasarkan bahkan kalau akademisi itu kan harus evidence based, ya, based on research, based on data. Apalagi orang teknik, datanya mana? Nah, ini dari yang SCC lakukan di Bunz, dari hasil konseling itu kan banyak, Mas saya pusingnya kenapa? Saya pusing karena saya nggak tahu apa-apa. Nah, jadi nggak tahu apa-apa. Pusing kenapa? Karena saya wawancara kerja kok lolos terus, Mas saya bingung jadi kerja yang mana gitu kan. Nah, sombong. Nah, macam-macam. Kemudian ternyata yang paling banyak itu menghadapi wawancara kerja. Ada yang paling banyak. Dan kemudian yang kedua adalah tentang pemilihan karir. Jadi biasanya masih galau-galau gitu ya, siapa gitu kan. Yang berikutnya psikotes. Kemudian yang keempat itu menulis CV dan surat lamaran kerja. Nomor 4. Kemudian berikutnya ini ada lagi ya, karir D yang ke-8. Ternyata tetap masuk 4 besar lagi. Yang pertama jelas wawancara kerja itu biasanya kan ditakuti. Biasanya orangnya pintar banget, orang teknik kayak orang ini terkenal pintar. Saya dulu kalau pintar masuk teknik kayak. Nah, saya pintar banget jadi bahasa psikologi. Nah, terus habis itu wawancara kerja bingung biasanya. Nah, kemudian yang kedua itu 18 itu pemilihan karir sama, dan yang berikutnya itu tentang 17% menulis CV. Ternyata CV ini konsisten membuat orang-orang itu bingung, pusing. Gimana nggak pusing? Dari 2 itu kita tuh hidup sudah berapa tahun? Oh, nah, sensitif gitu. Hidup berapa tahun? 22. Pengen berapa tahun lagi? 22 tahun. Bayangin, nulis 22 tahun hanya di selembar kertas. Dan itu seolah-olah kayak menentukan, saya sudah kuliah bertahun-tahun di UGM gitu kan, sudah lulus gitu. Berapa tahun kok hanya kemudian ditentukan dari sini saya bisa terima atau enggak gitu. Nah, kemudian itu jadi momok CV dan tentu saja surat lamaran kerja. Ternyata banyak dan bingung. Oke, sebenarnya ada dua jenis CV ya. Yang satu itu biasanya yang sudah ditentukan oleh perusahaan. Biasanya kalau teman-teman
perusahaan-perusahaan tertentu tuh biasanya udah ada formnya, ini enak kan? Orang tinggal download, tinggal isi sesuai yang diminta, ya. Kemudian kirim balik. Nah kalau kayak gitu saran saya nggak usah ditambahin, ya. Terus diganti pas di print terus ditempel sendiri bunga-bunga di gambar sini nggak usah, ya, sesuai dengan formatnya aja. Kemudian yang kedua yang tidak ada format tertentu. Nah di sini kesempatan kita. Jadi saya ubah pola pikirnya bahwa setiap kesempatan tadi itu asesmen itu kan seleksi itu kan panjang sekali prosesnya. Dan di setiap kesempatan itu pasti ada jalannya. Harusnya tidak hanya stand up waktu CV saja, tapi juga stand up waktu wawancara, waktu psikotes dan sebagainya. Nah ini salah satunya waktu menulis CV. Bagaimana menulis CV yang itu bisa terlihat baik? Nah memang tidak ada ya buku, ada yang pernah menemukan buku atau jurnal tentang menulis CV yang saintifik gitu ada? Ada? Nggak ada. Semuanya berdasar pengalaman dan berdasar pengamatan. Karena ini kayak seni. Ya, bisa saja kalau saya yang baca itu senang, bisa jadi kalau nggak dia yang baca nggak senang. Atau bisa saja saya suka yang kelihatan kokoh begitu ya, kotak-kotak gitu kan. Tapi juga ada seleksi yang lain yang sukanya itu smooth aja, tulisan lurus. Nah, tidak ada yang paling baik. Yang jelek banyak, tapi kalau mau jadi yang baik agak sulit. Jadi itu bayangannya. Di teman-teman tidak perlu takut sekali harus seperti apa, tapi kita harus punya paradigma bahwa CV dengan CV yang berbeda dan positif ini bisa menjadi membuka jalan kita untuk bisa bagus. Ya, kita set paradigma seperti itu. Tetapi CV yang bagus itu tidak ada ukurannya. Yang bagus seperti apa? Makanya ini tips and tricks akan sangat tergantung situasi, jurusan teman-teman semua, perusahaan yang dipilih, kapan dan sebagainya. Bisa jadi punya saya IPK-nya saya dikasih atas karena IP saya selalu up, bisa gitu kan. Mungkin orang lain yang pengalaman akademisnya di halaman kedua, tapi pengalaman magangnya di nomor 2, di halaman pertama, karena magangnya pernah di IBM, pernah di mana? IBM itu maksudnya di toko gitu kan. Dan sebagainya. Nah, karena beda-beda. Jadi ini hanya itu saja. Tidak ada yang mutlak bagus mutlak. Mas, saya udah bikin CV yang Mas Taufik sarankan, yang istri saya kok saya belum menerima. Bisa jadi karena hal berbeda. Tapi ingat, yang terpenting bagi kita adalah mengusahakan yang paling baik. Jangan tahu kalau itu jelek terus diteruskan. Kita coba yang paling baik dan coba itu. Nah ini berdasarkan pengalaman, berdasarkan pengamatan. Yang pertama itu simpel saja. Sederhana. Saya ini 22 tahun hidup baik itu kalau diberikan di kertas nggak akan cukup. Mungkin bikin novel aja 12 seri. Atau mungkin kalau mau sinetron lebih panjang dari tukang bubur naik sayur gitu. Jadi tapi kita make it simple. Nah, teman-teman bisa lihat pola apa ya? Abstraksi apa? Temannya yang teman-teman bisa lihat abstraksi temannya yang lain. Dan Anda bisa lihat teman Anda itu seperti apa dari tulisannya, salah satunya dari CV-nya. Apakah orangnya well organized, terstruktur, amburadul, ya, acak abstrak, acak konkret, acak adul dan sebagainya. Bisa lihat. Oke, yang ini adalah simple tapi kaya. Wah, kaya itu kayak apa? Kemudian jika ada yang kosong atau apa ya, diminta jawab tulisan gitu, jangan sampai kosong. Saya ingat waktu saya kuliah S1 gitu, ada alumni dari psikologi data. Nah, beliau mengisi tentang CV. Saya ingat banget. Beliau itu masuk organisasi, masuk perusahaan. Beliau mengaku sendiri karena di hobinya itu nulis apa? Nulis suka tenis. Coba kalau kita perhatikan, kita jarang yang hobi itu apa? Kalau nulis biasanya yang standar ya kan, membaca, apalagi hobi, nonton film, mancing, kerusuhan, juga masuk-masuk mancing cewek, macam-macam. Nah, kadang kita lupa di setiap isian itu adalah potensi kita yang harus kita sampaikan. Kemudian kakak angkatan saya ini nulis main tenis dan dilalah, bahasa Indonesia dilalah. Dilalah mak duduk, dilalah kebetulan itu yang baca itu biasanya suka main tenis.
Kemudian dari 5 kandidat semuanya bagus, wawancara user ya, semuanya bagus, semuanya excellent. Cuma yang mau maintenance, yang nulis maintenance cuma dia sendiri. Akhirnya dia yang lolos. Terus habis dia lolos sering diajak maintenance, dan bisa maintenance beneran. Nah, jadi ketika kita nulis itu, satu memang kita harus jujur, yang kedua maksimalkan. Saya juara duta tingkat nasional. Apa? Siapa tahu manajer HRD-nya dulu yang ada kalahkan. Oke. Jadi setiap ada isian silahkan pastikan tulis semua. Jangan ada yang miss. Kecuali kamu aku ya istri belum punya ya jangan diisi ya. Kecuali ya, jangan terus dibikin ada. Kemudian ini menjadi berbeda. Tumpukan ratusan gitu jadi berbeda caranya gimana? Nah, itu ada yang warnanya berbeda, tebalnya berbeda, ada yang aromanya berbeda. Bisa jadi namanya juga kita nyoba-nyoba. Tapi ingat disesuaikan dengan posisi yang kita lamar. Kalau desain grafis tadi itu bisa dikasih contohnya kotak-kotak, bikin 3D, belok-belok ini kan, apa tulisannya miring-miring ini, wah ada yang nonjol keluar ini. Kalau desain grafis is okay. Tapi kalau daftar jadi seorang konselor gitu, kayak gitu, kira-kira gimana? Belum dibaca begini, Oke, jadi sangat tergantung dengan posisi yang ada nama. Yang penting itu berbeda. Silakan, kalau ada pertanyaan silakan, boleh langsung tanya. Nanti kalau misalnya masih ada waktu, kalau teman-teman bawa bisa kita diskusikan bersama. Oke. Nah, sedikit tentang cover letter begitu. Nah, yang pasti harus ada waktu dan tempat. Kemudian siapa yang dituju, terdiri dari 3 paragraf gitu ya. Pembukaan, kontennya, kemudian harapan, tanda tangan dan kotak yang bisa dihubungi. Gak usah bikin cover letter 3 lembar, gak usah. Gitu. Kemudian contohnya ya ini ya. Nah ini contohnya. Nah, singkat. Ya, jadi waktu dan tempat untuk siapa, kemudian awalannya itu berdasar apa, saya ini, kemudian baru tentang kita itu siapa, lulusan mana, kemudian sedikit tentang gambaran diri kita, saya itu saya kemudian saat ini apa aktivitas kita, pengalaman kita apa, kemudian yang terakhir harapan. Selesai untuk tanda tangan. 5 halaman saja masih kurang ya. Atau sini proyek apa dosen saya Pak Bandi itu ya 6 halaman ya karena publikasinya aja berapa, isinya berapa dan sebagainya dan sebagainya. Tapi kalau kita mau daftar kerja jangan banyak-banyak, 1 atau 2 saja. Kalau saya sih lebih prefer 2 ya kalau saya. Kalau 1 biasanya banyak ya. Writingnya juga bagus, oralnya juga bagus. Tapi kalau salah satunya pun tidak masalah. Biasanya kan kita bisa, kalau aktif tidak ada keterangan yang lain, berarti asumsi perusahaan adalah dia bisa semua, bisa writing, bisa presentasi. Ya. 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 Menurut saya enggak masalah antara waktu dan enggak. Tapi kita lihat surveinya itu misal katakanlah 20 tahun yang lalu. Tapi itu adalah the first survei di Indonesia. Atau survei itu ikonik di luar jadi panutan banyak orang. Karena itu satu-satunya di Indonesia atau pertama kali di Indonesia itu bisa ditulis. Iya, iya, itu kayak gitu. Misalnya enggak cuma satu kali itu saja, apakah bisa ditulis? Bisa ditulis. Artinya ketika kita melihat bahwa itu sebagai kelebihan kita, silahkan tuliskan. Prinsipnya seperti itu. Nah, kita memang main feeling. Tadi saya jawab sudah sampaikan. Banyak tumpukan begitu. Kita lihat kira-kira ini menonjol enggak? Nah, seperti itu. Nah, ya, habis lihat CV, nulis CV, pasti teman-teman baca lagi, dan seperti itu. Gitu? Yang lain kan? Kaitannya sama penulisan bahasa tadi. Iya. Untuk nulis misal ini
bisa Ya, subjektif. ini yang penting ya. Untuk membuktikan bahwa kita bagus, good, basic, very basic, intermediate, word player, macam-macam beginner, macam-macam kayak game. Nah itu di sebelahnya biasanya kita sertakan ya skor turunnya berapa atau skor apa satu lagi frame dulu, IELTS-nya berapa. Bisa sih, tapi ingat kan kita mengusahakan apa yang sebaik-baiknya. Misal saya nggak menyertakan tulisan TOEFL di CV saya turunnya berapa, tapi di situ saya nulis intensif workshop selama 1 bulan di Harvard University, terus presentasi di Uni Emirat Arab. Nah tanpa saya nulis CV, kemudian CV saya bahasa Inggris, kan yang terbayang langsung Bu ya, nggak perlu tahu TOEFL-nya, berarti fluent in English. Nah ini dalam menulis itu saya perlu nggak mending saya kolom huruf bahasa itu saya pinggirkan aja untuk yang lain seperti itu. Jadi prinsipnya kita gunakan kesempatan sebaik-baiknya. Kalau ada sertifikat kenapa tidak? Gitu? Ya. Ya, jangan dulu. Ya, perihal bahasa mengantar di CV Mas. Ya. Jadi, apakah bahasa Inggris itu selalu lebih baik dibanding bahasa Indonesia atau tetap menyesuaikan perusahaan? Tentu saja tidak jawabannya. Tidak harus bahasa Inggris itu lebih baik. Tidak. Kembali lagi ke prinsip pertama tadi. Ingat ketentuannya. Kalau ketentuannya itu harus pakai bahasa Inggris atau bahasa Indonesia ya itu. Tapi kalau tidak, monggo silahkan. Kalau mantap pakai bahasa Inggris, jangan. Atau misalnya perusahaannya multi internasional dan ada jelas di situ penempatannya asing, gitu kan, ditempatkan di mana. Berarti kalau Inggris akan lebih menonjol nanti. Oke, sudah. Ya. Gimana dengan kemampuan yang kualitatif Mas? Misalkan kayak tadi public speaking gitu. Ya. Gimana cara kita klaim kalau kita itu ahli dalam public speaking, atau kita klaim bahwa kita itu adalah seorang dengan potensi kepemimpinan yang baik? Oke, biasanya itu ditunjukkan dengan sertifikat. Kalau misal teman-teman leadership gitu kan, punya pengalaman leadership di situ, teman-teman silahkan tulis kalau misalnya kemudian pengalaman organisasinya pernah jadi wakil dan sebagainya. Itu akan menunjukkan, jadi relevan. Kan tidak ada skornya kepemimpinan berapa, tapi kan dari pengalaman itu bisa teman-teman tunjukkan. Atau misal public speaking, tapi nggak usah tulis bisa public speaking, tapi di situ mengisi di Jakarta, mengisi di Unsia Kuala, mengisi di ini Kalimantan, mengisi di itu sudah kelihatan kalau public speakingnya seperti itu. Berarti salah satu contoh kayak misalkan mencari jenis punya kepemimpinan yang baik itu kita bisa sertakan juga sertifikat pernah menjadi ketua organisasi apa. Iya, tapi yang stand up ya, jangan Karang Taruna RT. Oke, itu ya. Nah, next. Kemudian yang pertama, ya, yang udah yang kesekian itu, harus clear dan strukturnya jelas. Ya, layout tadi itu, ya. Tapi memang kalau saya pribadi sih saya baca senang-senangan ya. Ini jujur-jujuran aja. Ada yang senang kan dulunya kotak-kotak rapi, ada yang nggak dikotakin semut gitu kan. Ada yang ini, tapi secara umum kan harus tuntut nggak apa dulu namanya pengalaman dulu keren dulu IPK-nya 5,5 dan sebagainya, pengalaman Alaska dan sebagainya, tapi nggak ada namanya, bukan nama itu. Ternyata di halaman kedua bawa sendiri, ingat jadi nama saya adalah jangan. Oke, jadi struktur itu tetap ya secara umum harus jelas. Nama itu nama dia nama dulu kan gitu. Ya, kalau umum harus stand out. Namanya ternyata dibalik, namanya dibalik. Ingin tahu nama saya? Balik ke atas gitu. Kemudian tujuan ini gunakan paragraf dan kata-kata yang jelas. Kemudian, nah, nggak usah perlu dikasih kembang-kembang kecuali tadi itu mungkin untuk desain grafis ya. Tadi ada yang menyampaikan untuk desain grafis pakai 3D, 2D tulisannya kebalik bisa dibaca hanya kalau kertasnya dibalik itu. CV-nya bisa dibaca kalau Anda membalik 90 derajat. Bisa jadi kalau itu desain grafis. Tapi kalau untuk yang formatif ya tidak sih. Gambar-gambar seperti ini. Oke. Kemudian ya ini 1 sampai 2 halaman itu tadi itu ya untuk misalnya daftar kerja gitu. Kalau misalnya teman-teman sudah untuk promosi itu akan beda lagi. Tapi untuk saat ini bisa untuk tamat pekerjaan 1 sampai 2 itu sudah cukup. Tapi kalau misalnya teman-teman saya ke
Oke, yang penting relevan ya. Jangan lupa kasih emailnya, apa kontaknya ya, alamat, nomor HP dan sebagainya. Emailnya jangan yang ala-ala begitu ya. Kemudian, nah ini bisa jadi saran ya, tapi opsional. Ada yang kan tulis nama, titik dua gitu. Ada yang dia lebih suka nggak usah pakai nama, alamat atau langsung di sini nama di Google 5, 18 Mei 1980 7980 gitu, terus masing-masing nomor alamat bisa. Oke. Kecuali kalau sudah ada formatnya. Saya pernah menemui datang ke saya 1 lembar itu penuh. Mas, ini apa yang salah dari CV saya? Yang salah banyak, karena itu umpuk-umpukan ya. Banyak, dan dia misinya bukan dari SMP, lomba apa, macam-macam. Justru bukan yang update. Ingat, karena kekinian itu juga penting di CV. Kekinian ya, kekinian. Bisa jadi tadi agak lama, tetapi itu sesuatu yang wow. Bisa 10 tahun yang lalu bisa, tapi itu bisa jadi hanya 10 orang di Indonesia yang lawan itu, tidak masalah. Tapi kalau hal-hal yang lebih umum, kekinian itu penting. Misal pernah kursus bahasa Inggris 5 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, 1 tahun yang dulu kan 1 tahun yang kayak gitu. Ada yang mau ditanya dulu? Silakan. Silakan. Ada yang mau tanya dulu? Ya, sama aja ya. Oke. Kemudian ini yang biasanya bikin bingung, Mas, saya belum punya pekerjaan, belum punya pengalaman pekerjaan. Nah, kalau teman-teman bagi yang masih fresh banget, bener-bener fresh, dan kuliahnya itu kuliah beneran, maksudnya kuliah kemudian ke perpus demi Pak kemudian kuliah lagi ke perpus lagi demi Pak lagi. Nah, itu kan nggak ada pengalaman kerja, tidak masalah. Ya, yang penting teman-teman bisa sertakan hal yang lain, bisa akademik achievementnya apa. Oke, nah mumpung kalau akademik achievement nggak ada, terus dari situ akademik experience nggak ada, pengalaman kerja praktisi nggak ada, terus gimana, Mas? Ya wes tunggu aja dan nonton. Nah, artinya sekarang kalau teman-teman masih merasa CV-nya, makanya tadi saya tanya di awal, CV-nya udah pada bikin belum? Kalau belum, coba bikin, dilihat kok kayaknya sih kurang ya. Nah, sekarang dimaksimalkan. Pengalaman itu nggak harus pengalaman formal, nggak harus pengalaman yang digaji, nggak harus pengalaman yang itu apa umum gitu. Misal jadi surveyor di KKBN, kalau nggak yang lain itu nggak masalah, bisa jadi. Oke. Atau misalnya kalau pekerjaan formal nggak ada, kemudian silakan yang pengalaman akademik. Terus hari-hari lebih dosanya, Pak, ada yang bisa saya bantu nggak? Nggak ada, Mas. Ada, Pak, pokoknya apa aja, Pak. Mobilnya udah dicuci belum, Pak? Sudah. Asisten dosen. Oke ya, jadi seperti itu. Kalau misalnya teman-teman belum menemukan, sekarang silakan cari. Saya kira belum masih banyak. Nah, beberapa kalau konseling ke saya itu kemudian tanya, udah lulus di sini. Nah, pertama itu fresh grade, habis fresh grade itu nggak fresh lagi, habis nggak fresh desperate graduate. Gitu. Nah, ketika udah lulus seperti itu, terus dalam saya, Mas gimana? Nah, sekarang udah Mas cari kerja. Dan sekarang sambil dari Mas kerja sosial, silakan apapun. Bisa ikut komunitas, bisa ikut apa? Pekerja sosial, panti asuhan, dan apa mereka masih butuhkan. Dan itu nanti bisa ditambahkan di CV-nya. Kalau udah meret banget, udah nggak bisa apa-apa lagi, itu bisa dilakukan. Artinya tidak ada kata terlambat. Teman-teman bisa usahakan. Nah, sebelum besok telat, sekarang review dulu. Hasil gimana kira-kira? Masih ada ruang nggak? Masih bisa dimaksimalkan nggak? Dan seperti itu. Nah, kemudian pelatihan tadi sudah kita singgung. Yang sesuai saja, pelatihan yang sesuai. Kalau banyak loh ya, kalau cuma satu seumur hidup ya wes boleh sesuai. Kalau banyak, pilih yang paling sesuai dengan pekerjaan yang diharapkan. Nah, seperti bisa analisis data, pelatihan analisis data dengan apa? Psikologi itu yang paling baru. Sopo ya paling. Nama aku ya lupa. Soalnya gitu.
Nanti tak cari ya, habis tak SSD Pak Bapak. Oke, nah ini training yang sesuai. Kemudian semuanya itu dalam urutan yang kronologis. Ingat kekinian tadi, ya, yang paling terkini. Tapi kalaupun lama nggak apa-apa kalau itu bagus. Kalau Mas TK nyanyi juara se Asia Tenggara gimana Mas? Bisa jadi sih sebenarnya ya. Siapa tahu perusahaannya itu pengen punya penyanyi, jadi dicampurkan aja. Asia Tenggara, cuma kalah sama Agnes Monica. Oke, bisa jadi. Oke. Intinya kita tulis apa yang menurut kita bagus, ya, yang dan sesuai menurut saya, sesuai dengan saya yang kita mau. Kemudian jangan lupa sebutkan kemampuan bahasa udah tadi akan dasar untuk menyebutkan level of knowledge, tahu apa dan sebagainya. Kalau misal ada hal lain di luar akademis, di luar kerjaan, di luar itu yang kira-kira menarik, misal dapat dari penghargaan dari Pak SBY misal, itu kira-kira dimasukkan nggak? Silahkan dimasukkan. Bikin ini sendiri, apa? Ya ini apa sebenarnya? Judul sendiri, tema sendiri bisa. Misalkan akademik experience juga suka, work experience juga suka. Tapi coba bikin sendiri. Ya hal yang menarik. Tambahin sendiri tidak masalah. Aplikasi gitu Pak. Wah ya bisa. Bisa. Ya bisa. Harusnya memang ada kalau publikasi. Misal saya bikin presentation and publication. Ada di situ saya. Tulis presentasi di mana atau publikasi di mana, di jurnal mana gitu. Emang. Ya. Nah, terkait tadi aktivitas publikasi, terus pengalaman kerja, organisasi dan segala macamnya, apakah ketika kita mencantumkan visi itu harus ada bukti fisik Pak? Berupa sertifikat atau apapun itu? Ya, bukti fisik lebih baik. Ya, bukti fisik lebih baik. Oke, tapi ingat yang disertakan di CV itu enggak semuanya. Misal kita organisasi, saya yakin kalau orang organisatoris itu dalam satu semester itu bisa megang 5 ya. Ketua ini, ketua itu, ketua ini, mau macam-macam itu. Tapi ini saja salah satu yang paling menarik dan paling berprestasi sekarang saya. Jadi tadi saya di awal sudah sampaikan bahwa tidak perlu ketika kita menyampaikan berkas sertifikat semuanya 100 sertifikat, tapi isinya cuma sertifikat total, jurusan studi dan sebagainya. Yang silakan yang bisa internasional, interkontinental, interalam, baik internasional, gitu. Jadi ya. Kayak tadi kalau misalnya event kita megang suatu event, memang jarang megang event, dan kebetulan di event sederhana tapi kan jadi ketua dan nggak ada bukti fisiknya. Gak masalah, tulis aja. Tulis tapi nggak ada bukti fisik. Gak masalah, tulis aja. Intinya seperti ini, teman-teman silahkan tulis yang kira-kira baik. Kalau ada buktinya lebih baik lagi. Tapi kalau tidak, ya sudah kan bisa dibuktikan saat wawancara dan tes-tes yang lain. Kalau lolos, itu kan? Saya melihat ada perbedaan CV antara saya menulis CV dengan target saya menunjukkan siapa saya pada satu company atau apa yang mana CV itu bisa mereka membaca bahwa apakah profil saya sehingga saya bisa diterima. Nah, kedua, saya menulis CV sekedar syarat aja. Nah ini saya mau nanya yang kedua itu kan. Nah misalnya gini, setelah saya ditelepon sama kolega saya misalnya dari universitas lain atau dari mana lain, bisa nggak bawa mata kuliah ini di program kayak ini misalnya ya? Pada dasarnya bisa sih, dan dia meminta itu berharap saya mengiyakan. Tapi mas CV-nya ya, nah ini pertanyaannya gimana nih mas? Ya, oke. Porsinya Ini tadi saya sempat singgung ya. Ada perbedaan ketika kita CV job mencari kerjaan sama CV. Kalau saya dapat pekerjaan, saya pasti punya cukup 1 sampai 2 gitu. Tapi kalau misalnya kita fit, saya minta CV-nya. Jadi saya ada pelatihan ini. Akan saya CV versi lengkap 3 manfaat dalam seperti itu. Karena berdasar tujuannya sendiri. Yang kedua itu apa? Gimana pertimbangan saya mau menyatakan CV itu? Karena kita kan nggak ada formnya ya. Iya. Saya sendiri yang membuat. Apa yang poin-poin penting apa? Nah, poin pentingnya secara umum ya yang tadi kita sampaikan, sudah kita bahas tadi secara umum itu. Cuma kalau yang misal kita untuk cari kerja itu terbatas ya, karena cuma halamannya cuma 2 halaman. Kalau ini kan sudah bisa
mencari, misal saya dari dulu saya konsen saya ke spirituality. Ya, saya bosan aja di situ. Mulai dari skripsi saya spirituality. Kemudian saya punya konferensi spirituality. Kemudian saya kerja praktek psikologi tentang spirituality. Kemudian S2 saya spirituality. Nah itu kan kelihatan. Tapi kalau saya dasar saya itu enggak menunjukkan. Ada menunjukkan kok spirituality dapat ustaz itu kan. Nah, jadi itu bedanya. Ada perbedaan. Ketika mereka minta tentang ini, apa yang membuktikan saya kok pantas dipanggil untuk doa? Kan saya panggil. Sorry. Jadi ada beda ya. Nah kita yang dari tadi bahas cenderung ke yang mencari pekerjaan satu dulu. Tapi ketika teman-teman misal diminta CV-nya yang sudah pasti diterima, kita kasih aja semua. Ngalah. Terlalu banyak hal berharga dalam hidup teman-teman yang iman-iman yang saya baru tidak dipuji. Jadi usianya sudah 22 tahun, mbaknya 48 tahun. Enggak bercanda ya, Pak. Saya itu emang kurang bercanda ya. Ada lagi? Ya silakan. Iya. Ya iyalah, bukannya kalau mau tanya. Ya, artinya apa? Teman-teman boleh bekerja terus, boleh berhenti, boleh ada jeda. Yang pasti sebaiknya teman-teman bisa menyiapkan bahan atau jawaban yang tepat. Kenapa kok teman-teman berhenti? Kenapa kok teman-teman dulu? Bisa saya mundur nggak bisa apa? Saya karena saya mengambil les bahasa Prancis intensif 25 jam sehari. Itu kan bisa kan? Jadi saya sudah mungkin bisa bekerja. Kan gitu. Artinya nggak masalah. Atau ada yang datang misalnya saya itu foto loncat satu tahun udah 3 kali keluar dari perusahaan. Saya kalau jujur apa bohong ya? Saya bilang aja saya kasih dulu. Kalau saya lebih suka menghargai kalau jujur tulis saja. Karena tiga kali itu kan pasti nanti menimbulkan pertanyaan. Dan kita menilai itu kan bukan faktanya saja, tapi ada dari seninya juga. Kenapa? Misal ternyata dia ditaksir sama manajernya, karena manajernya cowok, dia cowok. Itu kan benar tidak masalah. Ya, jadi ada dari seninya. Yang pasti ada atau hal-hal yang lain juga. Mungkin melihat hal yang lain. Tapi kalau saya selalu bilang prinsipnya adalah jujur padanya. Itu udah paling enak banget. Oke ya. Ada lagi? Apa? Tanya. Ya, saya. Bedanya menonjolkan diri sama sombong itu apa? Oh, beda ya. Kalau sombong itu menurut saya ya. Nah, ini pertanyaan filosofis ini. Kayak ujian dari segi kalau saya kita sombong itu kan menonjolkan diri tidak pada tempatnya. Tapi kalau di sini kita bukan sombong, tapi memang ini wadah kita untuk menunjukkan diri kita, kelebihan diri kita. Ya, jadi menunjukkan diri kita apa adanya. Jadi masih bisa ya sepi aja, nggak punya pekerjaan apa, saya rendah hati. Kosong semua kosong. Sifat baiknya apa? Rendah hati. Itu tidak cocok. Oke? Itu di pas mas kuliah itu dipelajari atau ngarang? Apa ini? Sombong, bedanya sombong. Oh, bedanya sombong. Ini saya common sense aja sih tadi. 2 menit yang lalu. Kok kayak itu apa? Pemeran sinetron. Kadang-kadang serigala tidak ada kakinya. Oke. Bercanda. Tapi menurut penelitian 80% dari bercanda itu adalah fakta. Fakta tapi tidak mampu mengapa jadi dibungkus dengan bercanda. Tapi ini juga bercanda. Tapi udah itu 80%. Oke. Yang berikutnya personalize your CV ya. Nah, jadi bikin kayak kita sendiri. Tadi itu sesuai dengan. Nah, ini yang penting ada referensi biasanya. Kemudian kan biasanya ditulis jika ada formnya. Misal jika kita membutuhkan ini siapa yang bisa dihubungi. Nah, jangan disia-siakan. Harus cari orang yang tahu kita. Nah, inilah yang penting ketika kita kuliah, kita studi itu mencari relasi sebanyak-banyaknya. Tidak harus yang titelnya segabrek ya, SKSU, SLR, SKS. Enggak perlu macam-macam. Bisa jadi dia expert di bidangnya. Ya, misal dia
praktisi, tapi yang tahu diri kita beneran, ya. Karena kadang ketika bingung ada aplikasi begitu, kadang perusahaan bisa jadi telepon orang yang di situ, terus tanya, jangan sampai ya, misal saya minta referensi ya, minta ini referensinya ke Pak, apa sih Pak Tarsono, terus Pak saya karena ya Pak Tarsono, iya saya oke. Nanti Pak Tarsono di telepon perusahaan, Pak, gimana tentang Taufik yang mana ya? Taufik yang itu loh, nggak ada namanya Taufik, repot. Jadi ini bukan klise saja, tapi campur aja dikatanya apa sih UGM gitu, rekornya UGM, nah dia pun bingung sendiri. Oke, ada yang mau tanya? Kemudian, nah update ya. Nah yang terakhir itu update ya. Kalau lihat CV saya itu ada CV itu, terus updated Oktober 2015. Nah, di CV saya ada tulisannya itu, tapi nggak harus itu. Yang penting itu bukan tulisannya update itu, yang penting isinya. Yang penting isinya. Jangan sampai kok pengalaman kerja terakhir 2014 ya, 2015 nya belum ada lagi gitu. Kalau bisa kita tinggal. Harus update. Nah ini contoh-contohnya teman-teman bisa contoh. Nah itu seperti itu. Tapi tergantung ininya ya. Apa yang dituju ya? Kalau misal pekerjaannya yang formal kan gimana gitu kan lihat kayak gitu. Tapi kalau misalnya desain grafis itu bisa. Tapi kalau yang ini tuh pura-purakan gitu kan. Kalau ini jelas paling bungkus tempe itu. Yang sebelahnya yang before gitu. Kalau yang ini lumayan ya buat plat. Tapi intinya apapun itu ya yang penting bagus sesuai dengan karakteristik pekerjaan yang kita tuju. Tapi kalau yang kiri itu mutlak jeleknya ya, karena kotak-kotak ini nggak ada kotaknya, nggak ada judulnya, paling nggak kan ada kotaknya, temanya ini ya, experience-nya apa, ada yang big bold, fontnya lebih besar dan sebagainya, untuk menunjukkan ada strukturnya. Yang kanan bagus. Nah, ini juga seperti ini bisa. Tapi fotonya ini yang bikin bagus fotonya. Kalau dikasih masih itu ya enggak kayak gitu. Kayak gitu. Nah, ya jadi yang terbaik sehingga dari berapa bukan itu tadi ada yang bilang aromanya yang beda. Siapa tahu sebelumnya ini yang diberikan nggak lihat IPK, nggak lihat pengalaman gitu kan, nggak ada dan sebagainya. Nah, saya bilang ya paling baik dengan kertas dari Pak satu atau dua. Kalau saran saya sih dua ya, karena kita bisa menunjukkan kita punya academic achievement yang baik di halaman pertama. Kalau work experience kita yang bagus, itu yang dikasih halaman pertama. Tapi kalau nama pastikan tetap di halaman pertama. Kan? Nama kita jelek mas, saya ganti ke halaman kedua. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ini udah selesai. Ya, oke. Tepuk tangan untuk teman-teman semua luar biasa. Ada yang mau ditanyakan ini? Kasih. Dan ini kan bentuknya barang. Pelatihan ini tidak akan ada hasilnya apa-apa kalau tidak segera dikerjakan. Oke, akan lebih baik dari teman-teman bawa, ya, tak kayak bawa ke ruangan terus sore-sore sambil diganti gitu. Tapi tidak masalah, teman-teman yang belum bikin silakan segera bikin. Yang belum bikin segera bikin, yang sudah bikin diganti. Ya, lebih baik gitu kan. Cari yang lebih baik. Oke, silakan, katanya Pak. Kan tadi kata kalau desa itu ya sampai SMA aja kan. Ya. Cuman kan pas saya SD sayang gitu pengalaman saya pernah dulu apa sih studi 10 tahun di Malaysia. Terus apa di tidak apa sih banyak tempat kan bukan baru di nah itu kalau di masjid juga. Ya nggak apa-apa, kalau pengen. Prinsipnya nggak apa-apa kalau pengen. Tapi kira-kira itu mendukung nggak? Membuat tertarik nggak yang baca? Kalau misal saya mau meng-hire Mas Arifin, lulusan S1 dari UGM, kira-kira di Sogoi itu S1-nya, SD-nya, S1, SD, masuk S2, SMP itu. Lalu di Malaysia pernah baru penting nggak? Penting nggak? Kira-kira? Nggak tahu. Coba dulu. Silakan teman-teman. Saya lagi bilang, bikin CV itu hampir kayak seni kok. Nggak ada striknya harus seperti apa kecuali ketentuan. Ya. Tetapi kira-kira yang menarik itu apa? Itu Mas Arifin. Pertanyaan yang sangat baik.
Kalau MRI sangat baik, nggak apa-apa kalau bisa itu suatu kelebihan yang kira-kira tidak banyak orang yang mengalaminya, mendapatkannya. It's okay. Oh ya, ini baru saya cari CV saya. Tapi jangan dimalukan ya. Ini masa saya jangan Pak. Nyantungin kayak motor di belakang. Gimana? Itu gimana gitu? Iya. Enggak apa-apa. Tapi itu kira-kira berpengaruh nggak ada kayak gitu? Ada relevansinya nggak? Bisa jadi kalau misal ada ini ya saya. Nah ini kurikulum vitae saya. Itu tadi jawabannya bisa kalau Anda mau. Dan ini terserah data. Tapi ini banyak halaman. Saya bukan untuk mencari pekerjaan. Dan ini nggak ada kotak-kotaknya, nggak ada apanya. Karena yang minta saya CV dia yang bukan saya. Jadi saya punya nggak tahu. Gaya banget. Nah, jadi ini password kemudian edukasinya. Ya, saya lulus SMA-nya. Karena menurut saya SMA saya kebanggaan ya. Dan siapa tahu yang baca itu kakak angkatan saya tuh. Kemudian ini saya tulis academic experience-nya, achievement. Di sini ada workshop, ada researcher di Inter-University Partnership Program for Mental Health System di Indonesia, Yogyakarta, Aceh, konferensi, ini masuk scholarship, graduate dan macam-macam di sini. Oke. Kemudian work experience, psikologi. Pelatihan, saya kalau tulis pelatihan bisa 10 lembar lebih ya. Tapi makanya saya kumpulin kan trainer and facilitator any soft skill training for undergraduate student misalnya kayak gitu. Oh itu berarti kemudian di Telkom dan macam-macam. Kemudian ada presentasi dan publikasi dan tampilan. Nah ini masih saya kira teman-teman jauh banyak yang lebih keren. Ini saya tuliskan semua yang pernah saya lakukan. Tapi ini ingat ini bukan versi yang menarik. Masih kayak gitu, nggak ada fontnya kotak-kotak kayak gitu. Teman-teman bisa menentukan sendiri apa yang paling baik, yang paling bagus ya. Jadi itu salah satu tipsnya ya. Teman-teman jejer ke, mau bikin berapa versi terus dilihat sekilas paling apik sendiri. Nah, kemudian atau misal dihubungi terus set apa yang pertama kali bekerja. Ada yang mau ditanyakan lagi mungkin? Ya. Next first. Ya, silakan. Apa? Stand out CV. Kalau stand out cover lettering kayak tadi itu. Iya, stand out. Ya, karena juga stand out CV. Dan bisa ya, mungkin di sesi yang lain. Nah, tapi ini soal cover letter. ya. Kalau untuk kita, jadi kan kalau di kita kan ada application letter atau cover letter. Ya. Kira-kira berbeda nggak yang dilakukan di konten emailnya sama yang di database? Hampir-hampir mirip kalau tahu saya, menurut saya. Tapi yang pasti kalau ada formnya ikuti form itu. Nah, kalau ada kurangnya, belakangnya ikuti. Kalau masalah tidak bisa teman-teman. Mungkin bisa. Kalau misalkan yang ada di konten emailnya sama dengan application letternya? Ya kalau misal di situ sudah ada formatnya seperti itu ya silakan sama aja. Tapi ingat, prinsipnya adalah apapun itu yang mau kita apply, kita bikin sesederhana mungkin. Kalau misal itu memungkinkan. Nah ini kita lagi baru bahas CV, mungkin bisa besok di lain kesempatan. Karena CV itu sudah segini. Jadi kita kompeten dan bisa jadi yang email dan sebagainya. Belum nanti bahas presentasi. Oke, ada lagi? Allah Akbar. Nah, ada? Ya. Kalau misalnya nanya sesuatu, nggak ada bukti. Misalnya sertifikatnya hilang.
Ya, nanti pertanyaannya bisa jadi nilai minus ya. Kalau bilang aja bilang. Gini, kalau teman-teman tuh seleksi nggak usah. Saya itu kalau konsultasi ini ketika teman-teman seleksi, entah itu wawancara, entah itu FGD, jangan mikir nilainya dulu. Kalau itu bisa jadi tekanan, mau jawab ini nanti nilai jelek nggak ya? Mau ini nilai jelek nggak ya? Itu justru membuat Anda beneran jelek. Udah, jawab aja yang Anda bisa, yang sesuai dengan kenyataan, tidak usah dipikir-pikir. Kalau misal ada ini ya itu, kalau udah bilang pernah keluar dari kerja ya silakan bilang. Karena itu pemikiran seperti itu akan justru membebani. Kalau jawab ini nanti karena jelek, jawab ini jelek. Padahal jelek atau enggak itu sangat relatif tergantung interviewernya, tergantung levelnya, tergantung siapa. Jadi kita coba yang paling bagus dari kita, gitu kan? Tapi mulai kita minimalisir ya, kira-kira kalau bisa bilang ini gimana ya? Terus gara-gara takut karena ditanyain terus gak jadi bakal wawancara. Nah, itu kan ya. Karena bisa terjadi kayak gitu, itu namanya gangguan cemas ya. Itu mbak kita itu di psikologinya ya. Gangguan dan itu banyak ada yang seperti itu. Saking takutnya, groginya, wah saya nggak mau datang kalau CV saya salah tanggalnya. Gitu. Karena saking cemasnya, benar bisa jadi seperti itu. Kemudian branding diri, diri nggak mau makan ke kamar, baru diri mati. Gitu mas ya. Oke. Tadi sudah ada ya? Ya. Ya. Apa? Itu kalau wawancara mungkin bisa dinilai. Nah ini ada yang tanya wawancara, mungkin bisa jadi masukan ya. Oh, tema berikutnya. Kalau bergain salary. Ya Pak, seikhlasnya aja Pak, biar kita 7 biji Pak. Yang penting ikhlas. Tapi kan 0 di belakang koma nggak dihitung, yang penting kan digitnya 100.000, 0,000. Oke, begitu? Wow, ini udah diingatkan repotnya loh. Covid berhenti saya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silahkan, mumpung di sini. Nggak ada ya? Oke. Kalau itu bisa lanjutkan di lain kesempatan. Ya, kalau saya terbuat tadi ada email dan nomor telepon, kalau teman-teman mau kontak saya boleh. Ya asal jangan minta pulsa ya, kalau minta pulsa saya akan layar. Terima kasih banyak atas atensinya. Pesan saya terakhir, silakan segera tulis, silakan baca lagi, tukar-tukaran sama temannya, saling koreksi, saling lihat, saling membandingkan, itu akan membuat apa ya? Ada perubahan lebih baik. Terima kasih kalau bercandaan saya banyak salah. Mohon dimaafkan ya, karena kebaikan hanya datang dari Allah SWT, dari Tuhan Yang Maha Esa. Keburukan dari setan yang terkutuk, saya manusia biasa yang tidak tahu apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita beri ampun untuk Mas Taufik ya, dan kita semua. Teman-teman sekalian, saya yakin teman-teman punya banyak catatan dari yang kita diskusikan dari sore ini. Saya punya 3. Yang pertama jujur, keep update. Terus yang ketiga analisis apa yang bisa ditonjolkan dari diri kita masing-masing dan harus dituliskan di sini. Saya kira itu. Jangan khawatir, di sebelah sana ada inframerah yang merekam kita. Ya, insya Allah kegiatan ini ada dokumentasinya, dan dokumentasi itu bisa dilihat di kit.ft.ugm.ac.id. Ya, seperti ini. Ya, diberi emblem link FT, JTV, FT. Mas Bagus nanti yang mengedit. Saya kira itu. Kemudian ini luar biasa sekali, rekor dengan 37 lebih peserta, meskipun yang datang lebih banyak yang tidak mendaftar daripada yang mendaftar. Itu jadi catatan buat saya. Mungkin bisa dianalisis secara psikologi. Kemudian tema berikutnya yang tadi ditanyakan oleh bapaknya, yaitu tentang interview kerja. Oke, tentang wawancara kerja. Saya harus berhati-hati dalam publikasi karena saya yakin bisa membedak di ruang ini, jadi enggak. Ruang ini muat kurang lebih 60 sampai 70 kalau dibakar-bakarkan, tapi tentunya tidak dengan posisi yang seperti ini, tapi posisinya kelas. Nanti kita lihat kalau memang banyak yang ingin ikut di yang acara berikutnya,
Nanti mungkin kelasnya tidak seperti itu. Saya kira itu. Kemudian informasi buat teman-teman, tanggal 3 November pukul 9 kita ada workshop Mendeley. Kemudian hari Rabunya tanggal 4 ada workshop Zotero. Kemudian tanggal 5 itu Engineering English Club di Perpus ini juga. Yang semuanya yang Engineering English Club itu sore hari, tapi yang dua sebelumnya tadi di pagi hari. Saya kira itu. Kita beri applause lagi untuk teman-teman ECC. Selain Mas Taufik, ada manajer di Perpus, supervisor malah. Insya Allah kegiatan ini akan berakhir bulan Januari dan di semester yang akan datang sesuai dengan usulan teman-teman akan kita evaluasi dan perbaiki. Oleh karena itu tolong diisi lembar evaluasi tadi, nanti ketika keluar bisa diletakkan di meja dekat pintu ini. Saya kira itu. Tidak ada pertanyaan. Ada yang belum dibahas Mas Taufik tadi atau saya kalau tidak mendengar, yaitu tentang foto Mas, foto yang beda. Itu jadi PR untuk sudah belum ya? Yang dari depan formal tadi sudah ya? Oke, berarti saya yang foto ke bawah. Baik, saya kira itu teman-teman. Selamat sore, semoga bermanfaat. Kami tunggu di acara berikutnya. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum.